Oke, jadi ya bahwa berbicara tentang kartel atau perjanjian antara pelaku pasar di pasar internasional, ya, maka sesungguhnya tujuannya itu adalah untuk menggapai laba yang sangat atau yang maksimum. Oke, secara definisi kartel itu dapat dikatakan merupakan perjanjian formal antara pelaku usaha, yaitu para eksportir ya. Jadi orang yang mengirim produk ke luar negeri namanya eksportir atau perusahaan eksportir, dan orang yang membeli produk dari luar negeri namanya perusahaan importir. Oke. Jadi para pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional itu, ya, mereka melakukan perjanjian formal ya, antar perusahaan di berbagai negara. Ya, dengan perjanjiannya, mereka melakukan pembagian pasar atau segmen pasar agar apa? Agar mereka tidak saling berebut atau melakukan persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Jadi pembagian pasar atau segmen pasar itu bisa dalam bentuk zona wilayah. Misalkan perusahaan A di daerah Asia, perusahaan B di daerah atau di wilayah Afrika, kemudian perusahaan D katakan di wilayah Uni Eropa begitu. Nah, itu adalah perjanjian yang mereka lakukan untuk meminimalisir persaingan di antara mereka. Karena kalau tidak ada perjanjian ini, maka tentu mereka akan saling memperebut pasar. Ya. Nah, kalau mereka saling memperebut pasar, ya dampaknya nanti adalah kepada ketidakstabilan harga. Ya. Sehingga mereka bisa saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pelaku usaha ini kemudian membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan kartel. Oke. Nah, perjanjian itu juga bisa dalam bentuk kategori produk ya. Tidak hanya pengelompokan atau memberikan batasan-batasan wilayah tertentu kepada perusahaan tertentu, tetapi bisa juga dalam bentuk pengkategorian produk. Ya, katakan ada dua perusahaan, ya. Ada perusahaan hilir dan ada perusahaan hulunya. Maka mereka bisa membuat sebuah perjanjian bahwa perusahaan A fokus kepada perusahaan hilirnya dan perusahaan B fokus kepada perusahaan hulu atau kegiatan produksi di bidang hulunya. Nah, jadi itu juga bisa dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Nah, perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan ini sesungguhnya mereka punya tujuan tertentu ya, yaitu agar mereka bisa memperoleh laba yang maksimum. Ya. Karena kalau tidak ada pembagian, misalnya wilayah geografisnya, ya, maka mereka akan saling memperebut. Dan bisa jadi ada segmen pasar yang tidak mereka bisa capai, ya, karena mereka artinya ya mereka tidak bisa mengisi pasar itu karena fokus pada perebutan pasar yang mereka miliki saja. Nah, melalui perjanjian ini bisa tersebar. Misalnya tadi ada 3 perusahaan, katakan perusahaan A, B, dan C. Perusahaan A itu katakan menguasai wilayah Asia, kemudian perusahaan B menguasai wilayah Eropa, dan perusahaan C katakan menguasai wilayah Afrika, katakan begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa tujuan para pelaku usaha di level internasional ini adalah untuk menggapai laba yang maksimum. Oke. Nah, berbicara tentang perjanjian di antara mereka ya, selain pada pengelompokan wilayah secara regional atau wilayah geografis, mereka juga bisa membuat sebuah perjanjian berupa alokasi kuota. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada perjanjian seperti ini, apabila supply-nya melebihi dari permintaan pasar,
seperti atau sesuai dengan teori demand dan supply, dampaknya nanti kan ke penurunan harga. Apabila supply melebihi dari demand atau penawaran lebih tinggi daripada permintaan, akan muncul excess supply, kelebihan penawaran. Nah, dampak dari excess supply itu secara teori di ekonomi mikro yang kita pelajari ya, akan menurunkan harga. Nah, ketika menurun atau turun harga ini ya tentu yang merasakan dampaknya kan para pelaku usaha. Oke. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka melalui perjanjian antar pelaku usaha, ya, mereka boleh membuat sebuah perjanjian dalam bentuk memberikan alokasi-alokasi tertentu kepada anggota yang tergabung dalam organisasi yang mereka bentuk. Ya, misalnya tadi ada 5 pelaku usaha, ya. Jadi mereka membentuk sebuah badan perjanjian di antara mereka. Ya, katakan 1 dari Malaysia, 1 dari Indonesia, 1 dari Filipina, 1 dari Korea, kemudian 1 dari Jepang. Ya. Kelima pelaku usaha ini membentuk sebuah badan berupa lembaga perjanjian di antara mereka. Untuk apa? Mengatur alokasi kuota produk yang harus mereka pasarkan secara bersama. Ya. Jadi misalnya eksportir dari Indonesia, ya, dari lembaga yang mereka bentuk tadi, katakan diberikan kuota sekian ton misalnya. Misalnya produknya sama, tetapi karena mereka membentuk sebuah lembaga, maka lembaga inilah yang kemudian akan memanage, ya, mengatur sedemikian rupa siapa yang menjual apa atau berapa yang harus dijual oleh perusahaan apa. Ya. Jadi misalnya produk atau eksportir dari Indonesia diberi kuota misalnya 5.000 ton, eksportir dari Malaysia katakan 3.000 ton dan sebagainya. Ya. Nah, siapa yang mengalokasikan ini adalah lembaga yang dibentuk oleh perusahaan ini tadi melalui perjanjian kartel. Begitu. Oke. Nah, sehingga mereka itu dapat menetapkan harga. Ya, kalau ada lembaga yang mengatur semuanya, maka lembaga inilah yang kemudian akan menentukan harga, tidak lagi pasar. Ya, kalau kita lihat hukum permintaan dan penawaran, harga itu kan ditentukan oleh keseimbangan atau daya tarik antara permintaan dan penawaran. Ketika sama jumlah permintaan dengan jumlah penawaran, ya, secara teori, ya, maka di situ akan muncul harga keseimbangan dan jumlah kuantiti yang diminta dan ditawarkan pada jumlah keseimbangan. Ini mekanisme pasar. Tetapi dengan adanya kartel ini, ya, mekanisme pasar itu tidak berlaku lagi. Tetapi harga, ya, ditentukan oleh lembaga kartel tadi. Begitu, ya. Katakan misalnya produk yang mereka jual itu misalnya kelapa sawit. Dari 5 negara yang saya sebut tadi katakan punya produk kelapa sawit. Begitu. Nah, pasar mereka katakan pasar Eropa. Nah, agar mereka tidak saling berebut ke negara atau di pasar Eropa, maka mereka membentuk lembaga. Ya. Nah, siapakah yang akan menentukan harga ini? Kemudian adalah lembaga ini. Ya, bahwa katakanlah harga kelapa sawit katakan $2 per kilogram. Begitu. Nah, biasanya harga yang ditetapkan oleh kartel ini atau mekanisme kartel ini umumnya jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku kalau misalnya mekanisme pasar yang mengaturnya. Ya, jadi itulah peranan dari lembaga yang mereka bentuk ini kemudian. Ya. Nah, sehingga kalau kita melihat selanjutnya bahwa mereka ini sesungguhnya menjadi monopoli akhirnya. Ya. Jadi kalau di 5 negara katakan tadi Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina dan seterusnya katakan 5 negara bisa menghasilkan kelapa sawit, ya. Dengan ada perjanjian ini maka mereka akan menjadi suatu lembaga atau perusahaan monopoli dan mereka bisa melakukan diskriminasi harga.
ya. Nah, itu tujuannya pasti untuk menggapai laba yang maksimum. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan mekanisme kartel yang berlaku di pasar internasional. Mari kita lihat ini gambaran seperti apa segmen pasar yang akan terjadi kalau misalnya para pelaku usaha di pasar internasional itu melakukan perjanjian dalam bentuk kartel yang akan berdampak kepada diskriminasi harga. Misalkan ya, kalau kita kembali kepada teori ekonomi mikro, kita belajar tentang marginal revenue, marginal cost ya. Ini masih ingat tidak marginal revenue dan marginal cost? Ini saya mau tanya Reno. Pernah belajar mikroekonomi ya Reno? Ya Pak. Ya, kira-kira menurut teori ekonomi mikro, keseimbangan itu dicapai kapan Reno? Atau pada kondisi apa laba maksimum dicapai menurut teori ekonomi mikro yang Anda pelajari? Di mikroekonomi kan ada beberapa sistem pasar ya. Kita kenal ada perfect competition market, ada monopoly market, ada oligopoli, ya Vindi. Ada berapa jenis pasar yang Anda ketahui Vindi di mikro? Vindi Handayani Gea. Wah. Nah, ini kan berarti saya agak ragu ya kalau Anda bisa memahami penjelasan ini. Karena kalau tidak duduk mikroekonomi ya teman-teman, penjelasan ini agak sulit ya dipahami. Oke, ini Nuraf Nyoktavia Duha. Sudah pernah belajar mikroekonomi ya? Sudah pernah belajar mikroekonomi? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pada kondisi mana ya pasar ya dikatakan laba maksimum itu tercapai? Apa syaratnya? Karena dia sinkron nanti pembahasan kita pada hari ini. Ayo, nggak ada? Atau ada yang bisa menjawab? Ada Pak. Silakan. Siapa itu? Laba maksimal perusahaan akan tercapai. Saya Pak Parsintia. Ya, silakan. Parsintia Pak. Laba maksimal perusahaan akan tercapai ketika pendapatan marginal atau marginal revenue itu sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Betul. Ketika marginal cost sama dengan marginal revenue, ya. Ya Pak. Apa tadi namanya nggak muncul soalnya di sini? Parsintia Pak. Parsitia. Oke, baik. Terima kasih ya Parsitia sudah merespon, itu benar. Ya, laba maksimum ya, tercapai ketika kurva, kalau kita lihat secara kurva ya, kurva marginal revenue memotong kurva marginal cost. Mari kita lihat ya, katakan di sini ada dua pelaku usaha yang melakukan kartel atau perjanjian. Oke, katakan perusahaan pertama ya ditunjukkan oleh kurva AR1 dan MR1. AR ini kepanjangannya apa nih Vindi? Di mikroekonomi AR itu apa? Besman Harefa? Ini kemana nih si Besman Harefa? Oke. Baik, apa itu AR? Apa kepanjangan dari AR itu Besman? Dibuka video tapi nggak ditunjukkan wajahnya. Revita, apa itu kepanjangan dari AR? Masa Parsintia lagi yang jawab? Parsintia Putri, kepanjangannya apa AR? Average
Average revenue. Average revenue, rata-rata penerimaan. MR, Mr. Pak. Marginal revenue. Marginal revenue. Simbol-simbol di mikro itu harus tahu ya teman-teman ya. Astuti, kalau MC itu apa? Astuti Nirwan Dewi, MC itu apa? Yang membawa acara Pak. Ya. Ya Astuti. Kepanjangan dari MC itu apa? MC itu yang membawa acara, ya Astuti. Ada bualah Reva. Apa? Marginal cost. Marginal cost. Oke, jadi MR itu marginal revenue, MC itu marginal cost, AR ini rata-rata penerimaan atau average revenue, dan AC itu average cost. Ya, harus tahu ya cara perhitungannya. Ini menggunakan konsep turunan. Itu yang kita pelajari di matematika ekonomi sebelumnya. Oke, jadi di mikroekonomi katakan ini perusahaan pertama ya. AR-nya itu pasti di atas MR. Karena MR kan hanya tambahan. Ya. Ini rata-rata penerimaan dari perusahaan pertama. Oke. Kalau ada dua perusahaan yang melakukan kartel, ya, melakukan perjanjian, katakan perusahaan duanya ini AR-nya. AR2 rata-rata penerimaannya, dan ini tambahan penerimaan perusahaan 2. Jadi untuk membedakannya, yang merah ini menunjukkan marginal revenue dan warna biru menunjukkan rata-rata revenue atau penerimaan rata-rata. Oke. Nah, kalau kita melihat ya secara gabungan kedua buah perusahaan ini, marginal revenue-nya ya kalau kita tambahkan marginal revenue perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu digambarkan oleh sigma MR atau jumlah marginal revenue antara MR1 dan MR2. Ya. Dan pasti dia di atas kedua kurva ini. Oke. Nah, kalau tadi di mikro dikatakan bahwa ya laba maksimum itu dicapai ketika marginal revenue memotong marginal cost, berarti ada lagi yang kurang di sini, kurva marginal cost dan kurva marginal revenue-nya. Nih, mari kita lihat seperti apakah average cost-nya. Ini dia ya. Ini kurva average cost-nya. Kemudian marginal revenue-nya ini akan memotong average cost-nya pada saat rata-rata biaya yang paling minimum atau pada saat biaya minimum yang terendah. Oke, sehingga kalau misalnya katakan marginal cost-nya adalah katakan segini ya, ini marginal cost-nya, dia memotong average cost pada saat average cost minimum. Kemudian yang kita lihat bukan di sini ya, tetapi ketika marginal cost-nya ini bersinggungan dengan marginal revenue secara keseluruhan. Karena mereka melakukan kartel, berarti gabungan dari marginal revenue kedua buah perusahaan. Nah, ketika dia melakukan atau terjadi perpotongan antara kurva marginal revenue dengan marginal cost-nya di titik ini, ya, lalu kita tarik garis ke atas sampai dia menyentuh kurva average revenue. Ya. Karena kurva average revenue yang paling tinggi adalah di AR1, kemudian kalau kita proyeksikan dia, maka inilah harga yang tercipta kalau misalnya mereka melakukan ini tanpa perjanjian dulu, tanpa ada kartel di antara mereka. Harga yang terjadi di pasar itu bahwa adalah sebesar 30. Ya. Ini kondisi tanpa kartel di antara dua buah perusahaan. Dan jumlah yang mereka akan produksi atau yang mereka akan jual sebanyak 200 unit. Ini katakan pemisalannya begitu. Nah, lalu mereka katakan melakukan perjanjian atau kartel, berarti kan ada suatu kesepakatan di antara mereka, ya, siapa perusahaan mana yang atau berapa banyak yang harus yang dijual oleh perusahaan apa. Nah, katakan dua buah perusahaan itu mereka melakukan perjanjian sehingga kalau kita proyeksikan kemudian berapa yang harus dijual oleh perusahaan 1 dan perusahaan 2,
Ingat, gambaran perusahaan 1 digambarkan oleh AR1 dan MR1, dan perusahaan 2 oleh AR2, MR2. Ketika kita proyeksikan persinggungan marginal cost ini dengan marginal revenue, kita proyeksikan ke sebelah kiri, berarti bahwa di titik ini juga adalah persinggungan marginal cost dengan marginal revenue perusahaan 1. Ya, bisa dilihat kursor saya ya. Nah, disinilah persinggungan untuk perusahaan pertama. Marginal cost bersinggungan dengan marginal revenue untuk perusahaan pertama. Kemudian untuk perusahaan kedua, ya marginal revenue bersinggungan dengan marginal cost di sini. Di mana kita peroleh ini dari proyeksi marginal cost yang memotong marginal revenue secara keseluruhan. Ini tadi perpotongannya. Jadi kita proyeksikan ke sini, ya. Jadi ketika dia memotong MR1 di sini, maka inilah jumlah yang akan dijual oleh si perusahaan 1. Yang dijualnya adalah sebanyak 125, ya. Tetapi harganya jauh lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya. Kenapa? Ada segmen pasar yang mereka sepakati tadi. Ya, misalnya perusahaan 1 itu menjualnya di pasar Eropa, begitu. Maka kan tidak ada yang menyaingi dia kan. Berarti perusahaan 1 menjadi monopolis di pasar Eropa. Ya, pasar monopoli ya dia sendiri yang menentukan harga. Ya, berapa besar dari harganya itu adalah ketika kita proyeksikan perpotongan MR dengan MC ini sampai kepada marginal sampai pada AR. Ya, inilah tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan 1 di pasar Eropa, katakan pasar Eropa begitu. Nah, sedangkan perusahaan 2, katakan dia diberikan wilayah di pasar Asia, maka besaran yang akan dijual oleh perusahaan 2 adalah sebanyak 75. Ya, ketika kita proyeksikan ini diperoleh 75 ini karena perpotongan MC pada MR ya. Kita proyeksikan dia ke atas sampai memotong kurva average revenue yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, maka disitulah harga yang diperoleh atau yang dijual oleh perusahaan 2 itu sebesar 90. Nah, jadi inilah gambaran ya pengelompokan atau pembagian pasar karena ada perjanjian di antara para pelaku usaha atau para pelaku perusahaan eksportir, ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya, kalau tadi ya harga pasar itu kan 30. Dengan ada perjanjian di antara mereka, maka mereka memperoleh keuntungan yang cukup tinggi. Kalau kita lihat hitungannya berapa, ini kira-kira hitungannya. Ya. Jadi laba itu kan secara formula total revenue kurang dari total cost. Ya. Oke, kemudian kalau kita hitung total biaya yang mereka keluarkan secara keseluruhan, tentu wilayah ini ya di batas 30 ke bawah. Jadi sebatas 30 ini dikatakan dengan break even point. Disinilah jumlah keseimbangan itu. Maka kalau kita hitung biaya total yang mereka keluarkan kedua buah perusahaan itu adalah 30 harga dari produk itu kalikan dengan total yang mereka jual 200, katakan begitu ya, maka ya jumlah dari biaya yang mereka keluarkan adalah 6.000. Oke. Sedangkan pendapatan mereka ya untuk perusahaan pertama ini dia. Perusahaan pertama tadi yang ini ya. Jumlah produksi yang dia jual 125 pada harga 60. Ini pendapatan perusahaan pertama. Yaitu 60 kali 125 dan pendapatan perusahaan kedua ini atau total pendapatan kedua perusahaan ini adalah 14.125. Nah, ketika kita kemudian menghitung berapakah laba secara keseluruhan yang diperoleh oleh kedua perusahaan itu adalah sebesar 8.125. Itu digambarkan oleh apa? Kalau wilayah saya tunjukkan kursornya, wilayah ini ke bawah adalah wilayah biayanya, ya. Kemudian pendapatannya mulai dari sini ke bawah wilayah ini ya,
maka labanya itu adalah kayak ini. Mulai dari sini sampai ke atas, sampai batas average revenue yang paling tinggi. Nah, itulah cara penggambaran ya segmen pasar ketika dua buah perusahaan yang melakukan kegiatan eksportir ke luar negeri, mereka melakukan kartel atau perjanjian. Sedangkan kalau mereka tidak melakukan perjanjian, maka tentu mereka akan saling memperebut. Ya, ketika mereka saling memperebut, tentu harganya mereka akan saling berlawanan. Ya, katakan perusahaan satu juga menjual di Eropa, perusahaan dua juga menjual di situ. Perusahaan satu menjual di Asia, perusahaan dua juga menjual di Asia, katakan pasarnya ada dua, dan dua ada perusahaan, maka mereka akan saling memperebutkan pasar. Supaya mereka bisa memperebutkan pasar, akibatnya mereka bermain harga. Mereka akan menurunkan harga. Jadi harga yang paling minimum itu mereka akan jual pada level 30. Jadi kalau tidak ada perjanjian di antara mereka, maka keuntungannya sangat kecil. Dengan ada perjanjian di antara mereka melalui kartel, maka bisa mereka dapatkan keuntungan, ya hitungannya katakan seperti ini tadi ya, yaitu digambarkan oleh dua swilai kurva yang di atas dari biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, jadi inilah cara penggambaran ya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha eksportir apabila mereka melakukan perjanjian atau kartel di pasar internasional. Nah, jadi kalau Anda sudah paham, sebelum saya teruskan, silahkan saya beri kesempatan untuk berdiskusi. Kita sebut itu atau disebut sebagai dumping. Dumping kita sudah pernah belajar minggu sebelumnya, yaitu kebijakan perdagangan atau kebijakan ekonomi internasional. Nah, konsep dumping kan kita sudah ketahui, yaitu bahwa produk yang dijual di dalam negeri jauh lebih murah, lebih mahal dibandingkan produk yang dijual di luar negeri. Misalnya apa? Katakan sebuah perusahaan di dalam negeri yang menjadi perusahaan eksportir ya, eksportir katakan kopi, ya. Nah, kopi dalam negeri katakan 1 kilo itu 150.000 per kilogram. Tetapi ketika dijual ke luar negeri atau ke pasar internasional, harganya katakan 120.000 kilogram. 120.000 per kilogram. Nah, pertanyaannya kenapa ini lebih murah? Ya, karena selain ada subsidi dari pemerintah, bisa jadi. Yang kedua juga adalah permainan para pelaku usaha untuk memperebutkan pasar sesungguhnya. Manakala di negara tujuan ada lawannya, ya. Oleh karena itu, pertama dia buat harga yang semurah mungkin. Setelah dia bisa meraih pasarnya, kemudian pelaku eksportir atau perusahaan eksportir ini akan menaikkan harga kembali. Nah itu, ya, jadi itu yang disebut dengan diskriminasi harga. Nah, jadi ketika kita bercerita tentang diskriminasi harga, ya, itu terjadi karena ada penyebabnya, yaitu karena permintaan di luar negeri itu lebih elastis. Nah, saya ingin tahu konsep elastisitas masih paham atau tidak. Sarah Papandian, apa itu elastisitas itu? Konsep elastisitas yang Anda dapatkan di mikroekonomi apa? Sarah Papandian. Tidak direspon. Dian Yustika, elastisitas konsepnya itu apa di mikroekonomi? Iya, Pak. Apa itu elastisitas? Suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, Pak. Oke, kepekaan atau respon jumlah permintaan sebagai akibat perubahan harga, itu betul ya. Oke, baik, terima kasih. Febri Antikasari. Maaf, Pak. Bagaimana?
Febri Antikasari, ada Ini kayak belum bisa dipencet, Pak. Ada Nggak bisa berapa di-mute banyak tadi. jenis elastisitas Febri Antikasari? Kalau Dianustika tadi sudah menjelaskan bahwa elastisitas itu ukuran kepekaan atau respon perubahan permintaan atau penawaran ya sebagai akibat perubahan harga. Lalu ada berapa banyak ini? Maggie, ada berapa banyak jenis elastisitas Maggie? Ada 5. 1. Maggie? Halo? Ya. 1. Yang kelima itu apa? 1. Iya, Pak. 1 apa? Wah. Oke, Mia Christine, silakan sebut jenis-jenis elastisitas tadi. Permintaan. Hah? Ada namanya inelastis. Elastis. Oke. Janevani. Janevani apa aja? Jenis-jenis elastisitas itu? Yang satu elastis, Pak. Yang kedua, Inelastis sempurna, Pak. oke, ada 5 tadi ya, benar jawabannya 5. Inelastis. Inelastis, lalu ada inelastis, Inelastis sempurna. ada elastis, Elastis. Elastis. Ya, yang terakhir apa? Jadi tengah-tengah itu. Astuti Nirwan Dewi Daily, apa yang Anda ketahui? Jenisnya yang lain apa? Tadi, yes. Apa? Wah, putus-putus ya. Oke, baik. Saya bisa mengerti ya. Yang ketiga itu adalah uniter ya. Jadi yang pertama elastis sempurna, 2 inelastis sempurna, elastis, kemudian inelastis, dan ada uniter. Ya. Nah, uniter ini artinya apa? Bahwa perubahan harga sama dengan perubahan jumlah permintaan. Oke. Nah, kita kembali kepada pokok bahasan kita. Kenapa munculnya diskriminasi harga di pasar internasional? Itu karena adanya nilai elastisitas dari permintaan di dalam negeri itu lebih rendah atau sifatnya inelastis dibandingkan dengan permintaan di luar negeri. Berarti bahwa permintaan luar negeri lebih elastis, kemudian permintaan dalam negeri lebih inelastis. Nah, konsep artinya inelastis dan elastis ini maksudnya kira-kira apa ini si Wawan Za? Ini Wawan Zega maksudnya dia. Wawan? Maksudnya bahwa pasar dalam negeri itu bersifat inelastis, sedangkan pasar luar negeri bersifat elastis. Maksudnya seperti apa, Wawan? Tidak bisa direspon, Wawan? Gak ngerti ya? Oke, baik. Ini kena di mikronya. Parsintia Putri, silakan mungkin bisa membantu Wawan menjelaskan. Kalau tadi saya katakan bahwa ya salah satu yang menyebabkan diskriminasi harga ini Parsintia adalah karena permintaan dalam negeri itu bersifat inelastis, sedangkan permintaan di luar negeri itu elastis. Maksudnya seperti apa itu? Parsintia Putri.
Bisa bantu jelaskan? Oke, tidak ada respon. Peta, silakan Peta. Wah. Atau ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa maksudnya ya bahwa pasar dalam negeri itu bersifat inelastis sedangkan pasar di luar negeri bersifat elastis. Sehingga ini yang menyebabkan nanti Saya bantu jawab. ya, silakan Rosi Natalia. Pasar luar negeri bersifat elastis yang artinya perubahan harga diikuti dengan jumlah permintaan pada jumlah yang lebih besar. Sedangkan kalau dalam negeri inelastis, ya, silakan. kalau di dalam negeri inelastis karena perubahan harga diikuti oleh perubahan pada jumlah yang diminta oleh jumlah yang relatif lebih kecil. Nah, itu betul. Ya. Artinya pasar dalam negeri itu tidak sensitif terhadap perubahan harga. Tetapi di pasar luar negeri atau pasar internasional sangat sensitif, berubah sedikit harga itu mampu mempengaruhi jumlah permintaan yang cukup besar. Oke. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan pelaku usaha internasional atau eksportir ini ya membuat sebuah desain diskriminasi harga, yaitu dalam bentuk dumping. Di dalam negeri dia lebih mahal, di luar negeri lebih murah. Kenapa? Karena ada permintaan yang lebih banyak yang ingin dia capai atau yang ingin dia peroleh. Ya. Jadi sebenarnya keuntungan itu bisa kita peroleh dari satu, harga lebih tinggi ya dengan kuantiti yang lebih banyak, atau harga lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kuantiti yang lebih banyak. Sebenarnya yang lebih beruntung itu. Ya, harganya sedikit yang kita peroleh, 1.000 per pitch yang kita peroleh, tapi yang lakunya 1 juta pitch. Tentu keuntungannya lebih banyak dibandingkan keuntungan per pitch yang kita minta 5.000 tetapi yang terjual hanya 100 pitch. Ya, kita sebenarnya sedikit. Oke, jadi jadi keuntungan yang lebih besar ketika harganya per unit itu lebih kecil dibandingkan harga per unitnya lebih besar ya. Oke, jadi itu konsepnya ya. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan ya ada yang diskriminasi harga itu tadi, bahwa ya permintaan dalam negeri itu bersifat inelastis sedangkan permintaan di luar negeri sifatnya bersifat elastis ya. Oke. Kemudian saya teruskan ya, maksimisasi laba itu kemudian dapat diperoleh ya atau dapat dicapai dengan cara ya kalau harga yang ditetapkan itu hanya di atas marginal cost. Ya. Harganya sedikit, marginnya sedikit saja yang diambil. Ya, supaya harganya bisa lebih murah agar permintaannya lebih tinggi di pasar internasional. Nah, dengan melakukan diskriminasi harga ini akan menghasilkan ya keuntungan yang maksimum. Nah, kadang-kala juga kebijakan atau kartel atau diskriminasi harga dumping ini bisa gagal. Misalnya begini, ya, katakan di produsen X di dalam negeri ya menjual produk dalam negeri seharga katakanlah 2.000. Ketika dia jual ke Malaysia, harganya 1.500. Oke, karena Malaysia biaya transport ke Indonesia kan relatif lebih murah ya. Kemudian bisa jadi ada perusahaan yang bermain membeli di Malaysia, menjual di Indonesia dengan harga yang mungkin relatif lebih murah jika dijual dalam negeri. Misalnya kalau di Malaysia tadi 1.500, di dalam negeri 2.000. Maka perusahaan lain ini tadi membeli di Malaysia 1.500, menjual dalam negeri 1.700, maka dumping juga tidak berjalan jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu, agar diskriminasi harga ini bisa berlaku atau bisa berjalan efektif, maka diperlukan kebijakan penghambat konsumen agar konsumen itu tidak mudah membeli produk yang sama di luar negeri. Nah, berbagai kebijakan yang bisa diambil misalnya apa? Bahwa
produk yang ada di dalam negeri tidak bisa diimpor lagi, kira-kira begitu. Atau misalnya dia menetapkan biaya atau biaya tarif yang kebijakan tarif yang kita kenal minggu yang lalu ya, agar produk itu tidak masuk ke dalam negeri karena produknya serupa, maka dihambat melalui kebijakan tarif. Nah ini nanti yang bisa mendorong kesuksesan dumping ini bisa berjalan dengan lancar ya. Walaupun sebenarnya dumping ini adalah suatu tindakan yang tidak etis dalam perdagangan ya, karena yang kita harapkan kan sesungguhnya mekanisme pasar itu berlaku, bahwa penentuan harga itu adalah kekuatan permintaan dan penawaran ya. Nah, tetapi ya biasa terjadi di pasar internasional ya, untuk menggapai laba yang setingginya dilakukan kebijakan dumping atau dilakukan tindakan-tindakan dumping seperti ini. Atau bisa juga karena biaya transportasi yang lebih mahal. Ya, katakan tadi ya, di luar negeri, misalnya di Malaysia dijual 1.500, di Indonesia 2.000, produsennya di Indonesia. Maka ada perusahaan lain yang membeli di Malaysia, dikirim ke Indonesia. Kalau biaya transportnya juga 500 misalnya per unit, ya sama aja bohong kan? Harganya juga sama di dalam negeri. Ini juga salah satu yang menyebabkan nanti bisa suksesnya diskriminasi harga ini di pasar internasional. Nah, berbicara tentang diskriminasi harga, ya maka akan muncul suatu perjanjian di antara para pelaku usaha di pasar internasional yang disebut dengan commodity agreement. Apa maksudnya commodity agreement ini? Ya, yaitu suatu perjanjian di mana lembaga tertentu ya ditentukan atau dipilih untuk mengatur sedemikian rupa mekanisme lalu lintas barang dan jasa yang mereka perdagangkan. Oke. Ceritanya begini, karena tadi produsen di dalam negeri menghadapi elastisitas permintaan dan penawaran yang relatif rendah, ya, maka untuk melindungi dirinya itu dia harus ya melakukan perjanjian dengan beberapa produsen lain di luar negeri. Ya, contoh tadi misalnya ya, penghasil sawit itu katakan di Indonesia iya, di Malaysia ada, di Filipina ada, di mana lagi nih ada sawit yang Anda ketahui? Produsen sawit, Rano tahu? Di Indonesia ada sawit kan? Di Malaysia ada, Filipina ada, atau beras lah. Biasanya beras kan produsennya kan Asia atau pasar negara-negara di Asia. Ya, katakan 3 atau 4 negara ini kemudian bersatu untuk membentuk sebuah lembaga yang akan mengatur sistem perdagangan di antar negara. Misalnya begini, berapa yang harus dijual, ya, berapa yang harus diproduksi. Karena apa? Ketika produksinya terlalu banyak, supply-nya terlalu banyak, dampaknya apa? Akan mempengaruhi harga. Ya. Jadi sesuai teori supply, ketika supply-nya tinggi, ya, maka akan menyebabkan harga turun. Nanti kita akan jelaskan menggunakan kurva. Nah, agar ini bisa melindungi para pelaku usaha, ya, maka mereka melakukan perjanjian dengan produsen lain di luar negeri. Ya, perjanjian itu disebut dengan commodity agreement. Ya, perjanjian ini dapat diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau produsen di dalam negeri itu dengan produsen lain di luar negeri, atau bisa juga melalui pemerintah. Ya, misalnya katakan Menteri Perindustrian Indonesia dengan Menteri Perindustrian Malaysia dan beberapa negara lainnya, atau Menteri Pertanian Indonesia kalau misalnya komoditinya adalah produk pertanian, ya, Menteri Pertanian Indonesia, Menteri Pertanian Malaysia, Filipina dan seterusnya, mereka bersatu atau membuat sebuah perjanjian mengatur lalu lintas produk di pasar internasional karena mereka sebagai penghasil produk tersebut. Oke. Atau bisa juga sendiri oleh pelaku usaha itu sendiri ya, melakukan perjanjian dengan negara atau pelaku usaha lain di negara lain. Nah, perjanjian yang dilakukan oleh
swasta ini sifatnya bentuknya kartel seperti yang kita ceritakan tadi. Ya, yaitu membentuk lembaga ya, yang mana lembaga ini nanti berfungsi untuk menentukan kuota setiap anggota. Misalnya di Indonesia berapa yang harus dikirim ke Jepang, kira-kira begitu ya. Katakan komoditi adalah beras ya. Beras tadi diproduksi oleh Indonesia, Malaysia, Filipina. Pasar berasnya katakan Jepang, Rusia, Amerika, katakan begitu. Oke. Nah, sekarang ketika ketiga perusahaan ini bersatu ya, membentuk sebuah lembaga, maka lembaga inilah yang akan nanti mengatur Indonesia mengekspor ke Jepang berapa ton, Malaysia mengekspor ke Amerika berapa ton, dan seterusnya. Begitu. Ya, yaitu ada alokasi kuota. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan pada misalnya pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran juga bisa membuat perubahan-perubahan itu. Inilah nanti yang akan membuat harga itu bergejolak. Ya, ketika ada perubahan-perubahan pada baik sisi permintaan maupun pada sisi penawaran. Ya, oke. Jadi kira-kira gambarannya kalau kita melihat menggunakan kurva nanti ya. Karena apa? Ketika terdapat kelebihan produksi, ya, tentu supply-nya kan tinggi. Ketika supply-nya tinggi, kurva supply kan bergeser ke kanan. Akibat supply-nya tinggi akan menyebabkan harga turun apabila kurva permintaannya tetap. Harga turun. Nah, harga turun inilah tentu akan berimbas kepada penerimaan para pelaku usaha atau para perusahaan eksportir. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, lembaga yang dibentuk tadi ya akan bergerak atau akan berperan untuk menstabilkan harga. Ya. Dalam bentuk apa? Bisa jadi menampung kelebihan produksi itu tadi. Dia menampung menjadi stok. Ya, misalnya produk pertanian. Ini kan produk pertanian kan ada masa-masa panen, ada masa-masa paceklik, ya. Ketika masa panen kan supply-nya tinggi, maka lembaga ini akan menjadi penerima atau penampung kelebihan supply. Ketika masa paceklik nanti terjadi, maka si lembaga ini akan menjual produknya lagi. Kurang lebih seperti begini ya, Bulog ya, kalau di dalam negeri ya, karena hanya Bulog dia sifatnya di dalam negeri. Ya, jadi Bulog ini kan bersifat menetralisir harga. Ya, ketika panen raya, harga beras atau harga gabah umumnya kan rendah, turun. Ya. Nah, yang akan terdampak atau yang akan menerima kerugian besar ketika harga gabah turun kan para petani. Oleh karena itu dibentuk lembaga Bulog untuk menjaga stabilitas harga gabah ini. Ya, ketika supply gabah tinggi, maka Bulog akan menampung sehingga tidak mengganggu permintaan dan penawaran di pasar atau bisa harga itu stabil. Ya, kemudian masa-masa paceklik, maka Bulog akan mengeluarkan berasnya, menjual ke pasar, begitu, supaya harga tidak terlalu tinggi. Nah, inilah peranan Bulog dalam menstabilkan harga. Jadi kalau di dalam pasar internasional kurang lebih seperti itu peranan lembaga yang dibentuk oleh pelaku usaha tadi ya untuk menstabilkan harga di antara mereka, yaitu dengan melakukan agreement atau perjanjian komoditi. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat kemudian akan berdampak kepada diskriminasi harga ketika dia ada atau per lembaga itu dibentuk, ya akan berdampak kepada diskriminasi harga. Nah, bagaimanakah diskriminasi harga yang akan terjadi? Kita pola dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Kalau misalnya dalam jangka pendek ya, apabila di negara importir itu misalnya Indonesia, katakan tadi negara importir adalah Jepang ya. Ketika supply-nya tinggi, maka kan biaya harga produknya kan murah. Ya kan? Tetapi sesungguhnya yang akan diuntungkan adalah para produsen di negara Jepang. Ini katakan tidak ada pelaku usaha yang serupa ya. Tetapi kalau ada pelaku usaha yang serupa di negara Jepang,
ketika harganya turun akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, untuk melindungi para pelaku usaha di dalam negeri, maka perlu dilakukan diskriminasi harga. Sedangkan dalam jangka panjang, ya, setelah kemudian para perusahaan ekspor ini meraih pasar sedikit, jadi tadi saya pasarnya adalah pasar Jepang, ya, komunitas ke sana dengan harga yang lebih murah. Pelaku usaha di negara Jepang katakan bangkrut, maka tentu tidak ada saingan lagi, sehingga eksportir tadi akan menjadi monopoli. Maka ketika dia sudah menjadi monopoli, disitulah dia akan memainkan harga. Dia akan menaikkan harga yang semula dia buat dumping. Setelah dia mampu merebut pasar, maka dia menjadi monopoli. Ketika dia sudah menjadi monopoli, dia akan mempermainkan harga itu, menaikkan harga yang ya sesuka hatinya. Kan itu dia ciri-ciri pasar monopoli, ya. Pelaku usaha itu ya atau produsen yang menentukan harga, bukan lagi kekuatan permintaan dan penawaran, tetapi produsen yang menentukan harga. Itu di pasar monopoli. Nah, kemudian industri yang sama di negara importir akan kalah bersaing dan produk impor akhirnya bangkrut dan tutup, ya. Ya, ini akan semakin mendukung negara eksportir tadi semakin menguasai pasar di negara tujuan, ya, dengan mengalahkan para pelaku usaha yang serupa di dalam negerinya. Nah, ini kira-kira gambarannya, ya. Ada 8 menit lagi, saya coba manfaatkan sebelum kita masuk ruang diskusi, ya. Misalkan, ya, ini ketika di posisi awal atau sebelum ada kebijakan dalam bentuk diskriminasi harga, ya, harga itu tercipta pada posisi P1, ya, yaitu adalah perpotongan kurva penawaran S1 dengan kurva permintaan D1. Ya, ini di teori mikro kita peroleh nih, bahwa di titik inilah disebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Berarti P1 adalah harga keseimbangan dan Q1 adalah jumlah keseimbangan. Oke. Katakan kemudian terjadi pergeseran kurva permintaan. Bisa jadi karena perubahan selera, bisa jadi karena perubahan pendapatan. Nah, kalau misalnya perubahan pendapatan yang menurun, ya, tentu akan menggeser kurva permintaan lebih rendah. Karena daya belinya menurun, ya. Misalnya bergeser menjadi D2. Nah, kalau kita teruskan dampaknya, apabila supply-nya tetap, maka dampak penurunan daya beli masyarakat di pasar internasional ini tadi akan menurunkan harga produk yang dijual menjadi P2. Ini kalau mekanisme pasar yang berlaku. Ya, penurunan daya beli, bergeser yang kurva demand menjadi D2 akan menurunkan harga dari P1 ke P2. Ya, ini kalau mekanisme pasar. Nah, tetapi dengan adanya tadi perjanjian di antara mereka, maka bisa dikontrol harga ini. Ya, pertanyaannya kenapa ini lebih murah harganya dari P1 menjadi P2? Karena jumlah penawarannya lebih tinggi dari jumlah permintaan. Jadi kalau misalnya penawaran tadi sebesar Q1, ya, ini yang dijual oleh produsen Q1, permintaan kan turun menjadi Q2. Di sini ada kelebihan, kan? Sisa antara atau selisih antara Q2 dan Q1. Di mikroekonomi kita sebut dengan excess supply. Ada kelebihan penawaran. Akibatnya adalah harga turun. Begitu. Nah, untuk menstabilkan harga ini, inilah peranan lembaga itu kemudian melalui commodity agreement. Yaitu apa? Menampung kelebihan penawaran itu. Sehingga penawarannya, ya, atau sehingga harga di pasar itu bisa sedikit lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya harganya sebesar P2. Katakan dengan adanya peranan lembaga tadi melalui agreement commodity atau commodity agreement, dia menampung komoditi yang lebih tadi, ya kan, karena penurunan daya beli, harga bisa lebih tinggi, ya.
kalau tadi tidak ada agreement komoditi, maka atau komoditi agreement harganya akan turun menjadi P2. Dengan adanya lembaga yang dibentuk tadi, maka bisa mendongkrak sedikit harga menjadi P3. Begitu. Nah, inilah salah satu keuntungan untuk membentuk lembaga tadi, untuk menstabilkan ini. Nah, ini kondisi kalau yang terjadi adalah daya beli masyarakat menurun, menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri. Bagaimana kalau misalnya sebaliknya yang terjadi? Adalah penawaran yang meningkat, begitu. Artinya produksi lebih banyak. Katakanlah masa-masa panen ya, panen raya. Kalau komoditinya adalah komoditi pertanian, ya, panen raya akan menyebabkan supply lebih tinggi. Dampaknya apa? Tentu kurva supply bergeser dari S1 menjadi S2, ya, akan mempengaruhi harga turun dari P1 menjadi P2, ya. Karena ada kelebihan supply, ya. Kalau supply-nya sebesar Q4, ya, apabila tidak ada perubahan permintaan, katakan begitu, berarti kurva permintaan masih D1, jumlah permintaan Q1, ada kelebihan supply di sini atau excess supply, ya, sehingga menyebabkan harga lebih rendah. Nah, tentu dirugikan di sini adalah para eksportir. Untuk menjaga stabilitas harga inilah kemudian, ya, melalui commodity agreement tadi, ya, atau lembaga yang dibentuk tadi akan menampung kelebihan penawaran ini, sehingga dia bisa menstabilkan harga pada titik P3 atau jauh lebih tinggi, ya, kalau tanpa ada commodity agreement-nya. Nah, jadi kurang lebih begitu penjelasan, ya, tentang peranan dari lembaga yang dibentuk oleh pelaku usaha untuk mengatur mekanisme atau mengatur harga agar harga itu tidak terlalu jauh lebih rendah akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Ya, jadi saya pikir itu penjelasannya, ya, dan saya harap bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan.